Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Safira Olivia dari S1 Manajemen Perbanas Institut Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen perubahan. Menurut Potts and Lemarch 2014, manajemen perubahan adalah proses sistematis penerapan pengetahuan, alat, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan dengan mentransformasikan suatu organisasi dari keadaan saat ini ke keadaan yang diinginkan di masa depan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Faktor-faktor dalam mendorong organisasi untuk melakukan manajemen perubahan antara lain faktor internal, yaitu yang pertama kinerja organisasi. Jika organisasi mengalami kinerja buruk dan tidak mencapai target, ini dapat menjadi motivasi untuk melakukan perubahan. Yang kedua, inovasi. Dorongan untuk menciptakan produk atau layanan baru dapat meningkatkan efisiensi operasional dan dapat memicu perubahan. Yang ketiga, budaya organisasi. Upaya untuk mengubah budaya kerja seperti menjadi lebih kolaboratif atau orientasi pada pelanggan dapat mendorong perubahan dalam perilaku karyawan. Yang keempat, kepemimpinan baru. Kepemimpinan baru dengan visi atau strategi yang berbeda dapat membawa perubahan dalam organisasi. Yang kelima, krisis internal. Masalah internal seperti konflik antar departemen atau masalah keuangan dapat memicu perubahan dalam manajemen organisasi. Yang keenam, efisiensi dan produktivitas. Upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional atau produktivitas karyawan dapat memicu perubahan dalam proses kerja atau penggunaan teknologi baru. 3 jenis manajemen perubahan berdasarkan sifatnya menurut Haris Chandra 2017 antara lain. Yang pertama, smooth incremental change. Perubahan terjadi secara lambat, sistematis, dan bisa diprediksi. Perubahan mencakup sebagian atau seluruh rentanan perubahan dalam kecepatan yang konstan. Yang kedua, bumpy incremental change adalah perubahan yang mempunyai periode relatif stabil dan sesekali menjadi lebih cepat karena dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi dan juga bisa berasal dari internal, seperti adanya tuntutan dalam meningkatkan efisiensi dan metode kerja. Yang ketiga, discontinuous change adalah perubahan yang ditandai dengan adanya pergerakan yang cepat terhadap struktur, budaya, dan strategi secara bersamaan. Perubahan ini lebih bersifat revolusioner dan cepat. Hal yang mengharuskan organisasi melakukan perubahan antara lain yang pertama, keadaan organisasi saat ini. Langkah pertama dalam manajemen perubahan karena dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi masalah, peluang, dan area yang memerlukan perubahan. Yang kedua, transisi. Merujuk pada periode di antara keadaan organisasi saat ini dan keadaan organisasi di masa depan. Hal ini menggambarkan fase di mana perubahan sebenarnya terjadi. Dalam proses transisi melibatkan perencanaan, implementasi, dan pengelolaan perubahan yang mencakup langkah-langkah seperti komunikasi, perubahan kepada karyawan, pelatihan, perubahan dalam proses kerja, dan pemantauan pelaksanaan perubahan. Yang ketiga, keadaan organisasi di masa depan harus didefinisikan secara jelas dan dapat diukur. Hal ini membantu organisasi untuk mengevaluasi apakah perubahan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut terdapat 3 model perubahan menurut Lewis 3-Step Change Model, Nadler Congruence Model, Kotter's Process of Leading Change. 3 model proses perubahan menurut Lewis. Yang pertama, unfreeze. Pemahaman kebutuhan perubahan. Pertama, organisasi perlu memahami alasan dan kebutuhan di balik perubahan. Hal ini melibatkan menyadari adanya masalah atau tantangan yang memerlukan tindakan perubahan. Yang kedua, mengkomunikasikan rasa mendesak. Menciptakan kesadaran akan pentingnya perubahan dan mendorong karyawan untuk merasa rasa mendesak untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, menghilangkan resistensi. Mengidentifikasi dan mengatasi resistensi atau hambatan yang muncul selama proses perubahan. Proses selanjutnya setelah unfreeze yaitu change, mengimplementasikan perubahan, mengenalkan perubahan yang direncanakan. Hal ini bisa mencakup perubahan pada kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan budaya perusahaan. Yang kedua, mengelola perubahan dengan efektif, mendukung karyawan selama proses perubahan dengan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan penting untuk memastikan pemahaman yang baik dan penerimaan terhadap perubahan.
Tahap terakhir setelah change yaitu rephrasing. Mengkonsolidasikan perubahan, memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan telah diterima dan terbakukan sebagai bagian dari rutinitas dan budaya organisasi. Yang kedua, memastikan keberlanjutan. Menjaga dan memperkuat perubahan melalui pengakuan formal, intensif, dan pendukungannya. Hal ini membantu mencegah kembali ke keadaan sebelum perubahan. Proses model perubahan menurut Nedors. Yang pertama, input yang terdiri dari information, research, dan history. Selanjutnya, strateginya informal organization, yaitu mengacu pada dinamika informal dalam organisasi seperti budaya, norma, dan nilai-nilai yang mempengaruhi interaksi dan perilaku dalam organisasi. Selanjutnya, formal organization, meliputi struktur organisasi, sistem prosedur, dan mekanisme pengambilan keputusan di organisasi. Selanjutnya, people, termasuk kompetensi, keahlian, motivasi, dan perilaku individu dalam organisasi. Selanjutnya, work, merupakan pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, output yang terdiri dari sistem, unit, individual, merupakan hasil-hasil yang dihasilkan oleh organisasi seperti produk, layanan, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. 3 model perubahan menurut Koters, yaitu yang pertama ada unfreezing yang terdiri dari establish sense of urgency, yang kedua create golden collection, yang ketiga development transformational vision. Establish sense of urgency atau membangun rasa mendesak merupakan menciptakan pemahaman tentang kebutuhan mendesak untuk perubahan, memotivasi orang untuk bertindak dengan cepat dan bergerak maju. Yang kedua, create golden coalition atau membuat koalisi pembimbing, merupakan membentuk tim atau kelompok orang yang kuat, berpengaruh, dan berkomitmen untuk memimpin perubahan, membuat aliansi yang efektif untuk menggerakkan proses perubahan. Dan yang ketiga, development transformational vision atau membangun visi dan strategi, merupakan menciptakan visi yang jelas tentang rasa masa depan yang diinginkan untuk organisasi, mengembangkan strategi yang memandu perubahan menuju visi tersebut. Selanjutnya, transition and change, yang terdiri dari communicate vision, empower action, dan generate short-term wins. Communicate vision atau mengomunikasikan visi perubahan merupakan mengkomunikasikan visi dan strategi perubahan dengan jelas dan secara konsisten kepada seluruh organisasi dan memastikan pemahaman serta penerimaan visi perubahan oleh semua anggota organisasi. Dan yang kedua, empower action atau memberdayakan aksi yang luas, yaitu menghilangkan hambatan dari mengizinkan karyawan untuk bertindak sesuai dengan visi dan strategi perubahan serta mendorong inisiatif dan tindakan yang mendukung perubahan. Yang ketiga, generate short-term wins atau menciptakan kemenangan pendek, yaitu menciptakan kemenangan-kemenangan awal yang dapat dirasakan dan terlihat oleh orang-orang dan menggunakan kemenangan-kemenangan ini untuk membangun momentum dan keyakinan dalam perubahan. Proses yang terakhir, implementing and sustaining change, yang terdiri dari consolidate gains and make it stick. Consolidate gains atau mengkonsolidasikan keuntungan dan melakukan lebih banyak perubahan merupakan mengkonsolidasikan kemenangan-kemenangan pendek dan menggunakan momentum untuk membuat perubahan yang lebih besar. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Selanjutnya, make it stick, yaitu memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan telah menjadi bagian integral dari budaya dan sistem organisasi, dan mengukuhkan perubahan dengan memastikan pengakuan serta penghargaan terhadap kontribusi dan perilaku yang sesuai dengan perubahan. Proses ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi para pemimpin untuk membantu perubahan organisasi dengan efektif dan berkelanjutan. Menerapkan langkah-langkah ini dengan cermat dapat membantu mengelola dan memimpin perubahan dengan sukses dalam organisasi. Berikut adalah salah satu contoh PT Pos Indonesia yang menghadapi tantangan perubahan lingkungan terutama dalam konteks kemajuan teknologi yang telah mengubah cara komunikasi melalui internet. Awalnya, internet hanya sebagai komplementer, namun menjadi substitusi sepenuhnya terhadap produk PT Pos Indonesia yang memiliki kelebihan yang tidak mampu disediakan oleh pos reguler. Perubahan lingkungan yang dinamis membuat PT Pos Indonesia melakukan inovasi dari segi pelayanan. Sebelumnya, pelayanan PT Pos Indonesia dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan berlangsung lebih lama. Setelah dilakukannya inovasi, sistem pelayanan secara online memungkinkan proses pengiriman dapat dilacak secara online di seluruh kantor pos. Dengan adanya inovasi tersebut, PT Pos Indonesia diharapkan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.
Bentuk inovasi produk yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia yaitu antara lain yang pertama Pos Express, yang kedua Express Mail Service, yang ketiga Pos Payment, yang keempat Wesel Pos Instan, yang kelima Wesel Pos Prima, dan yang keenam Perangko Prima. Selain itu, PT Pos Indonesia juga melakukan bentuk inovasi proses, yaitu yang pertama, jaminan ganti rugi terhadap surat, dokumen, dan barang yang rusak atau hilang. Yang kedua, elektronik mobile. Yang ketiga, mesin nomor antrian elektronik. Jurnal referensi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan manajemen perubahan organisasi dalam mendukung bisnis keberlanjutan pasca COVID-19 pada UMKM di Kota Bengkulu. Untuk bertahan dari pandemi COVID-19, peran teknologi informasi dan manajemen perubahan organisasi sangatlah penting karena teknologi informasi berfungsi sebagai pengelola informasi yang tersedia pada saat itu. Manajemen perubahan memberikan pendekatan terstruktur untuk membantu individu dalam suatu organisasi dalam transisi dari keadaan mereka saat ini ke keadaan mereka yang diinginkan. Manajemen perubahan organisasi berkaitan dengan mengidentifikasi kelompok dan individu yang harus berubah. Tidak hanya itu, manajemen perubahan organisasi memerlukan pengembangan rencana yang disesuaikan agar berhasil menerapkan perubahan. Tujuan utama manajemen perubahan adalah mempersiapkan transisi yang lancar dan sukses. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai manajemen perubahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.